Sebagai sepatu basket perdana keluaran brand Kalsi, ini udah not bad. Cuma memang gue berasa masih ada kesan-kesan sepatu sepak bola ataupun futsalnya gitu sih. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue Freddy Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Kalsi Dynamic Vision. Kita mulai dari traction. Untuk di lapangan indoor yang bersih, sama sekali nggak ada masalah. Memang nggak perfect, masih kayak berasa ada slip-slipnya dikit, tapi minor aja sih, sama sekali nggak mengganggu. Semua manuver-manuver gue juga masih tercover dengan baik. Tapi ketika dibawa ke lapangan basket outdoor, khususnya yang berdebu, kinerja tractionnya jadi B aja lah, jadi standar. Kalau outsole-nya masih bersih, itu masih lumayan pakem, tapi begitu udah mulai ketempelan debu, mulai deh berasa slip-slipnya, terus juga kadang mengganggu manuver juga. Manuver yang gue buat jadi berasa kurang tajam gitu, kurang cepet, karena kayak masih ada slip-slipnya gitu kan, jadi kayak mengganggu sepersekian detik. Dan meskipun udah gue wipe off, itu efeknya tuh sebentar banget, paling cuma kayak pakem beberapa menit, nanti udah ketempelan debu lagi, udah mulai slip-slip lagi. Kalau soal durability-nya sih ini aman. Ini setelah gue pakai beberapa kali indoor dan outdoor, kalau gue dorong-dorong traction pattern-nya masih pada keras-keras banget, terus masih pada dalam-dalam juga. Paling yang bakalan habis duluan tuh traction pattern yang tipis-tipis itulah, itu paling bakalan cepet habis duluan, tapi sisanya aman sih. Terhitung durable lah ini kalau mau buat tempur di lapangan outdoor terus-terusan. Kemudian rubber outsole-nya ini termasuk squeaky. Heel to toe transitionnya smooth banget, bagian heel dibikin rounded, bagian forefootnya juga udah dibikin rounded. Tengah-tengah outsole-nya di cut out banyak banget. Ini bikin bobot sepatu ini jadi ringan banget. Terus juga flex-nya juga semakin gampang gitu, semakin lentur. Enak banget sih buat lari-larian dan buat akselerasi ketika kita mau ngegas gitu. Next, untuk cushionnya berasa nyaman, berasa soft, terus ada sedikit bouncy-nya juga. Termasuk cushioning yang lumayan responsif, nggak yang sampai responsif banget ya, lumayan lah. Terus juga cord feel-nya masih dapat, jadi buat dipakai gocek-gocek itu masih nyaman banget, masih cocok. Untuk impact protection-nya pun kalau dibanding sama sepatu-sepatu basket brand lokal, ini masih termasuk sedikit di atas rata-rata. Jadi nggak sampai bagus banget, tapi juga nggak jelek. Jadi kalau abas kalian mau cari sepatu basket dengan budget di bawah 500.000 yang impact protection-nya cukup oke, ini bisa jadi salah satu pilihan. Balik lagi ya, seperti yang tadi gue bilang, nggak sampai bagus banget, tapi juga nggak jelek. Jadi tergantung sih seberapa sehatnya lutut abas kalian. Kalau memang yang lututnya pernah punya histori cedera lutut gitu, mungkin ya masih berasa kurang lah ini impact protection-nya. Next, untuk materialnya, nah di part ini nih, seperti yang gue bilang di awal video, kayak masih berasa kesan-kesan sepatu sepak bola atau sepatu futsalnya. Karena materialnya ini menurut gue masih kurang kurang rigid, kurang stiff, kurang kuat gitu. Jadi lentur banget. Memang zero break in time sih, dari awal penggunaan itu udah langsung enak, langsung lentur, langsung mengikuti pergerakan kaki, nggak ada yang berasa kaku. Terus juga dari segi breathable-nya juga termasuk yang oke banget lah ini, sirkulasi udaranya. Kaki gue nggak berasa kepanasan ketika main pakai sepatu ini dalam jangka waktu yang panjang atau dalam cuaca yang panas sekalipun. Cuma memang berasa masih kayak over stretchy di beberapa area sih, yang bikin sepatu ini jadi nggak berasa kayak sepatu basket yang kokoh gitu. Untuk material talinya gue nggak demen banget. Ini material talinya tuh pipih, terus kecil banget. Ini ribet banget sih ketika gue lagi ngiket tali sepatunya. Saran gue sih kalau abas kalian beli sepatu ini, mendingan ganti tali sepatunya aja yang lebih tebel atau yang lebih lebar gitu, pasti bakalan lebih enak lah. Untuk padding lidahnya ini menurut gue terlalu kempes gitu ya. Di bagian depan tuh ada material synthetic leather, tapi sayangnya ketika gue ngencengin iketan tali sepatu yang paling atas, itu nggak kena si synthetic leather ini, jatuhnya persis di bawah synthetic leathernya ini. Jadi
ya kalau ngikatnya kekencengan tetap berasa ngeganjel sih di pergelangan kaki depan. Sedangkan kalau untuk padded collarnya malah udah oke. Padded collarnya itu berasa lumayan tebel, lumayan padat juga. Terus bagian belakangnya meskipun tidak terlalu sculpted, tapi surprisingly tidak ada masalah heel slip juga. Next, untuk fitnya abas kalian bisa ambil true to size, samain aja size Euronya sama sepatu basket Nike ya abas kalian yang biasanya. Jadi kayak gue biasanya pakai Nike Euro 43, maka di sepatu Calci Dynamic Vision ini gue juga ngambil Euro 43. US-nya soalnya aneh nih, US-nya kok pakai ada 6T kayak gini, gue nggak ngerti sih ini ngambil ukuran apa. Apakah ini ukuran yang biasa dipakai sepatu sepak bola atau futsal, gue juga nggak tahu. Abas kalian yang tahu boleh tulis ya di kolom komen bawah ya. Sisa ruangan di ujung toe itu cukup banyak, menyisakan kayak satu jari telunjuk gitu atau sekitar 1 sentian gitu ya. Cuma memang gue nggak bisa downsize. Gue udah coba downsize ke size 42 dan tuh rasanya sesek banget. Snug fit, one to one fit. Mungkin abis kalian yang suka snug fit atau one to one fit bisa coba downsize. Tapi kalau gue lebih nyaman di true to size aja sih, meskipun ada sisa ruangan segitu banyak di ujung toe. Kemudian bagian atas toe boxnya sama sekali nggak bubbly, jelas karena materialnya tadi udah lentur banget, jadi nggak mungkin bubbly. Kemudian bagian samping kanan kirinya juga udah pas menurut gue. Sepatu ini juga menurut gue masih termasuk wide footer friendly ya bentuknya, jadi yang wide foot juga nggak perlu upsize. Untuk lockdownnya ini termasuk standar, nggak sampai jelek, standar lah, udah oke lah. Jadi ketika kita ngencengin iketan tali sepatunya, bagian midfootnya ya udah berasa cukup kekunci, masih bisa gerak-gerak dikit sih di dalam sepatu ini, tapi udah lumayan oke lah menurut gue. Kemudian kan ini ada lacing system yang pakai pita nilon di bagian atas itu. Ketika bagian situ ditarik memang berasa bagian yang dekat ankle ini lebih kekunci juga. Kemudian ditambah padded collar yang tadi udah cukup oke sehingga nggak ada masalah heel slip, menjadikan lockdown sepatu ini masih dalam level yang aman. Terakhir untuk supportnya, untuk sepatu basket lokal dengan harga retail di bawah 500.000 ini sih udah termasuk cukup mumpuni loh, cukup komplit juga. Kayak support bagian depan itu ada overlap outsole, terus ada fuse overlay, ditambah dengan ada material synthetic leather di sisi luar dan dalam, bikin pengereman dengan kaki depan itu ketahan. Terus juga support bagian samping atau lateral, ada lockdown yang standar tadi cukup oke. Kemudian ada material mesh yang plastiki gitu yang cukup stiff, itu juga bikin supportnya lebih oke. Kemudian ada material TPU yang menjalar di seluruh bagian lateral, ini bikin kaki kita tuh ketahan banget ketika melakukan pengereman dengan kaki samping. Ditambah ada outriggernya ini no gimmick, memang berfungsi dengan baik. Terus juga base-nya sepatu ini termasuk lebar sehingga bikin sepatu ini stabil ketika gue mendarat abis lompat ataupun ketika melakukan berbagai manuver. Untuk support bagian belakang itu ada internal TPU heel counter, kerasnya, ketinggiannya, lebarnya menurut gue udah sangat proper. Ditambah padded collar yang baik tadi sehingga nggak ada masalah heel slip. Cuma memang gue berasa area collar ini kayak kurang rigid gitu, kayak kurang kuat, masih terlalu lentur. Sehingga ankle-nya kayak berasa kurang dipeluk gitu, kayak masih bisa gerak-gerak gitu. Mungkin Calci nextnya bisa improve dengan penggunaan material yang lebih rigid lagi di sekitaran collar area, mungkin dengan material synthetic leather. Terus juga bisa ditambahin padded collarnya, mungkin jadi lebih tebal dan lebih padat juga. Itu akan membantu sih. Terus di sepatu ini tuh nggak ada shank plate, tapi meskipun nggak ada shank plate, tidak serta-merta sepatu ini jadi gampang ditekuk-tekuk ataupun dipelintir-pelintir. Butuh effort lebih, semua karena ada material TPU tadi yang panjang banget yang menjalar di seluruh bagian lateral. Itu sangat bikin sepatu ini tuh jadi rigid lah, jadi secara torsional support udah lumayan tercover. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Calci Dynamic Vision dengan harga retail di bawah 500.000. Menurut gue sepatu ini masih sangat worth it, apalagi buat abas kalian yang mendambakan sepatu basket lokal dengan potongan yang low. Jarang-jarang kan?
ini bisa jadi pilihan banget nih. So, buat abas kalian yang tertarik pengen kop sepatu basket Kalsi Dynamic Vision ini, gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video bawah, cek aja di situ. Thank you banget dan nonton video ini, jangan lupa support gue terus, you know what to do. I'm Feli Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.